Terima kasih Tuhan, kita mau ibadah. Pimpin ibadah kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabar kalian semua? Sudah siap ibadah belum? Kalau sudah, yuk kita nyanyikan lagu Ku Mau Jadi Terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Wow, Nah, kalian masih semangat gak nih? Kalau masih, ayo kita nyanyi lagu Tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu
Yesus, sekarang kita ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar firman-Mu bisa bertumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan, kita sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Cici Oke. Cici harap kalian sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Hari ini Cici Oke mau bercerita tentang Yesus naik ke surga. Nah, seperti yang kalian tahu, Yesus telah disalib oleh orang-orang yang tidak menyukainya, oleh orang-orang yang membenci Yesus. Tetapi tahukah kalian bahwa 3 hari kemudian Yesus bangkit kembali? Nah, pada saat itu tidak banyak orang yang tahu bahwa Yesus telah hidup kembali. Nah, bahkan murid-muridnya pun belum semuanya tahu tentang hal ini. Tetapi Yesus, dia senang sekali memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia telah bangkit kembali. Nah, adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus sering sekali berjalan di antara orang-orang banyak untuk memberitahukan bahwa dia hidup kembali dan dia sudah tidak disalib lagi. Nah, pada saat itu banyak orang-orang yang bersuka cita, tentu saja dengan murid-murid Yesus. Nah, adik-adik, pada suatu hari Yesus mengajak murid-muridnya untuk ikut dengan dirinya pergi ke suatu tempat. Wah, murid-murid Yesus sangat senang sekali. Mereka selalu antusias, mereka selalu senang untuk mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Pada saat itu, murid-murid mengikuti Yesus. Mereka bertanya-tanya, kita akan pergi kemana ya? Apakah adik-adik ada yang tahu? Yesus mengajak murid-murid kemana? Ternyata Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Nah, mereka naik ke atas bukit. Akhirnya Yesus dan murid-muridnya sampai di puncak bukit tersebut. Nah, di sana Yesus berkata bahwa Ia sangat mengasihi semua manusia. Bukan cuma murid-muridnya saja, Yesus mengasihi orang tua, Yesus mengasihi juga anak-anak kecil. Wah, luar biasa bukan adik-adik? Nah, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya harus menyebarkan kabar ke seluruh pelosok dunia bahwa Yesus sudah bangkit, dia sudah tidak disalib lagi, dan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kalian tahu tidak? Tuhan Yesus berkata, dia sudah tidak disalib lagi dan dia hidup karena dia adalah anak Allah. Siapa Yesus? Betul adik-adik, karena Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus juga berkata bahwa Allah Bapa di surga sangat mengasihi kita semua. Wah, luar biasa bukan adik-adik? Nah, sejak saat itu murid-murid Yesus berjanji bahwa mereka akan menyebarkan kabar baik ini ke seluruh dunia, kepada semua orang-orang, bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus mengasihi semua orang. Kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Yesus mengadahkan tangannya ke atas. Tiba-tiba tubuh Yesus mulai terangkat dan semakin terangkat. Pelan-pelan tubuh Yesus mulai naik ke atas dan semakin tinggi,
hingga menembus awan-awan, dan hingga akhirnya murid-murid Yesus tidak bisa melihat Yesus lagi. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Pada saat itu murid-murid Yesus berkata, "Wah, Yesus guru kita sudah benar-benar naik ke surga." Pada saat itu mereka saling bertatapan. Tapi adik-adik, kalian tahu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian terlihat 2 malaikat turun dari langit menghampiri murid-murid Yesus, dan mereka berkata bahwa Yesus sudah naik ke surga bersama Bapa. Wah, mendengar hal tersebut, murid-murid Yesus semakin bersukacita. Mereka bersukacita bahwa Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa di surga di tempat yang paling indah. Nah, murid-murid Yesus pun mereka segera menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit dari dalam kubur, dari dalam gua, dan dia sudah naik ke surga bersama Bapa di surga. Dan satu lagi adik-adik, ingat, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan Tuhan Yesus sangat sayang dengan adik-adik Life Kids. Adik-adik, mari kita dengarkan ayat hafalan minggu ini. Hafalan kita hari ini adalah Aku akan datang kembali, Yohanes 14 ayat 3. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku akan datang kembali, Yohanes 14 ayat 3. Kita simpan di hati. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah hidup kembali dan bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah disalib dan menghapuskan dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ingat, jangan lupa Tuhan Yesus hidup dan bangkit kembali untuk kita semua. Dia disalib karena untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua. Nah, adik-adik, sampai bertemu di lain kesempatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama dan papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau meminta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama dan papa yang belum tergabung di WA Group kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik. Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Life Kids kita pada jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Life Kids
gak cuma diadakan di GSDA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di Gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Live Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu dan jangan lupa di tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Live Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Live Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Live Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Live Kids dan juga di media sosial Live Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah!